Ya, semua aspirasi kami dengarkan, ya termasuk DP Ansor yang dikenal juga memiliki semangat bulwatan minal iman. DP Ansor itu sangat kokoh di dalam menegakkan Indonesia sebagai bumi Pancasila. Bahkan ketika kita berjuang, Pak Ahmad Basarah ini untuk 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, itu kita juga bersama dengan DP Ansor dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kami juga membangun komunikasi yang baik dengan Muhammadiyah dan juga kelompok-kelompok yang lain, demikian pula pada saat Hari Santri. Ya, komunikasi kan kita sistem presidensial yang mengakar pada kedaulatan rakyat. Maka komunikasi dilakukan partai dengan partai, bukan individu. Karena kami taat pada amanat konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan dengan orang per orang. Ya, perlu dipahami kami ini kan taat asas. Jadi Pak Ganjar ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sehingga beliau juga membuat banyak legasi di Jawa Tengah. Hanya tentu saja kalau hari Sabtu Minggu itu kan bisa menjalankan aktivitas sebagai calon presiden yang telah ditetapkan oleh PD Perjuangan. Komunikasi ini harus dengan rakyat, sehingga rakyat dilibatkan. Partailah yang kemudian membangun komunikasi dengan partai. Pak Ganjar berkomunikasi langsung dengan rakyat, sehingga rakyat dilibatkan di dalam seluruh tahapan pemilu ini. Ya, kami kan sudah mengumumkan calon presiden pada momentum yang tepat. Dan ternyata sudah menjadi kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pak Jokowi pada periode pertama diumumkan hari Jumat. Kemudian pada periode kedua hari Jumat, Pak Ganjar Pranowo juga diumumkan hari Jumat. Proklamasi 17 Agustus 45 juga dilaksanakan pada hari Jumat. Dengan demikian kami kemudian bergerak untuk melakukan komunikasi yang intens dengan partai politik yang sudah kemudian menyatakan akan mendukung Pak Ganjar ini sebagai skala prioritas utama. Dan ketika partai PDI Perjuangan melakukan komunikasi politik, Pak Ganjar terus bergerak di tengah rakyat, sehingga rakyat betul-betul dilibatkan di dalam proses politik yang sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara kita. Jadi kita ini kan harus satu kesatuan gerakan. Semua harus solid bergerak. Ya, partai politik yang saat ini berkonsentrasi untuk membangun kerjasama dalam sistem presidensial. Kemudian tadi Pak Baskara melaporkan muncul antusiasme pasca pengumuman Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga muncul suatu gerakan spontan yang harus dimasukkan di dalam suatu wadah koordinasi pemenangan. Karena Indonesia ini begitu besar, ada relawan yang fokus berdasarkan pendekatan teritorial. Misalnya kemarin ada yang daftar untuk mau garap Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera. Ada juga yang berdasarkan segmen pemilih tertentu. Nah, sehingga inilah yang kemudian dikomunikasikan, karena setiap relawan harus punya siapa penanggung jawabnya, ruang geraknya berdasarkan segmen pemilih, berdasarkan teritorial, bahkan ada yang secara khusus konsentrasi di sosial media. Ini menunjukkan suatu partisipasi aktif dari seluruh warga bangsa. Jadi bukan dalam konteks untuk ya seperti yang dikatakan tadi. Telah dikeluarkan surat keputusan DPP partai yang ditandatangani oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan, serta tembusan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan, Mas Prananda Prabowo, tentu atas arahan Ibu Ketua Umum, telah dibentuk struktur tim pemenangan relawan pemilu 2024. Ya, nggak ada hal yang baru ya, Mbak Zak ya, karena itu sudah kita prediksi dari awal bahwa P3 ini akan terserah Pak Jokowi gitu. Jadi pada saat Pak Jokowi kemarin hadir pada rapat partai PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Bu Mega pada saat pengumuman Mas Ganjar, ya artinya memang P3 kembali akan ngekor dan mengikuti komando Pak Jokowi. Ini yang cukup mengagetkan adalah
P3 mengenyampingkan hasil elektoral mereka ya, 2 kali pemilu bersama pemerintah yang membuat partai ini hampir saja tidak lolos threshold. Itu kan kemarin hanya 4, sekian persen, bahkan sedikit sekali kursi yang mereka dapat di DPR gitu ya. Jadi memang nampaknya tidak dipertimbangkan. Kemudian catatan saya yang kedua, tadinya kita mengharapkan ada kejutan selain pengumuman Ganjar, yaitu ada nama Sandiaga Salahuddin Uno yang akan diumumkan sebagai atau didorong sebagai calon wakil presidennya P3 untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo, tapi itu juga tidak dilakukan. Jadi apa ya, kejutannya tidak ada. Kalau yang lain ketebak, termasuk juga kenapa Yogyakarta yang dipilih, karena salah satu lumbung suara besarnya P3 ada di Yogyakarta. Tapi overall kita melihat bahwa Ganjar Pranowo jelas namanya lebih besar dibandingkan P3, Zakia, karena didukung sebuah partai politik harusnya menjadi hal positif bagi calon presiden. Tapi Ganjar Pranowo berani untuk tidak menghadiri acara P3. Jadi dia memang menempatkan dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan P3, Mbak Zaki. Politikus senior P3 ogah dukung Ganjar, masa akar rumput perjuangkan Anies jadi presiden. Dikutip dari Populis Jakarta, politikus senior P3 Habil Marati ogah mengikuti instruksi PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Capres 2024. Dia mengatakan Mardiono tak punya hak untuk menentukan arah politik P3 di Pilpres 2024 sebab jabatan Mardiono sebagai PLT tidak sah atau cacat hukum. PLT Ketua Umum P3 Mardiono cacat hukum karena yang namanya PLT pasti ada Ketua Umum yang sah, yaitu Suharso Monoarfa. Jadi, instruksi untuk mendukung Ganjar Pranowo tak akan diikuti konstituen P3 di tingkat akar rumput. Instruksi Mardiono itu isapan jempol angin lalu saja, ucap Habil dikutip dari KBA News Jumat 28 April 2023. Lebih lanjut, Habil mengklaim 95% kader P3 di akar rumput justru mendukung Anies agar terpilih sebagai presiden. Ia pun menegaskan kader P3 akar rumput konsisten mendukung Anies meski petinggi partai telah mengusung Ganjar. Masa akar rumput P3 tak goyah, tetap berdiri. 95% kader P3 ke Anies, katanya. Saya tak mengikuti perintah PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Kader-kader P3 tak terpengaruh dengan Mardiono. Saya sangat konsisten dan tetap memperjuangkan Anies jadi presiden, tegas Habil. Sebelumnya, Habil dan sejumlah kader P3 telah membentuk Forum Ka'bah Membangun (FKM). Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Anies sebagai capres pada November 2022 lalu. Seperti diketahui, PLT Ketua Umum P3 Mardiono mendeklarasikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Setelah melalui musyawarah dan diskusi mendalam dan mengucapkan bismillah, P3 memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP sebagai calon presiden RI pada pemilihan umum 2024 yang akan datang, kata Mardiono dalam deklarasi di Yogyakarta pada Rabu lalu.